Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita bertemu kembali di pertemuan di mata kuliah eh, pengantar teknologi informasi ya teman-teman sekalian ya. Di mata kuliah pengantar teknologi informasi ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat ya teman-teman sekalian ya. Di mana pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar pemrograman. Seperti apa sih dasar-dasar pemrograman itu dalam PTI, pengantar teknologi informasi, itu seperti itu. Oh iya teman-teman sekalian, saya menggunakan video ini karena tidak conference. Yang pertama, conference waktunya sebentar, 45 menit. Jadi saya lebih prepare untuk pertemuan sekarang. Saya lebih menggunakan video. Itu seperti itu. Oke. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa komponen ya dalam PTI itu. Yang pertama bisnis ya seperti itu. Terus yang kedua kita udah membahas beberapa struktur seperti itu. Nah, yang sekarang kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemrograman. Seperti apa sih dasar-dasar pemrograman itu? Intinya ini adalah sejarah ya teman-teman sekalian ya. Sejarah dari pemrograman bahasa mesin yang harus teman-teman ketahuin itu seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran jelaskan dasar-dasar pemrograman komputer itu seperti apa sih komponen-komponennya. Terus mengapa harus dasar pemrograman? Mengapa harus bahasa pemrograman seperti itu? Mengapa kita membutuhkan bahasa pemrograman? Tentunya setiap bahasa ya, bukan bahasa pemrograman saja, itu adalah identitas ya. Sarana untuk berkomunikasi itu seperti itu. Sama kalau misalkan teman-teman sekalian bikin program itu adalah sarana komunikasi ya. Apa aja di dalamnya kan ada input, proses dan output itu seperti itu. Terus komunikasi komputer kita menguasai bahasa pemrograman ya penting seperti itu. Kita nyalakan komputer itu konsepnya terdiri dari beberapa bahasa pemrograman seperti itu. Dan terus bahasa yang sangat dimengerti komputer ya bahasa pemrograman itu seperti itu. Tentunya adalah alat ya supaya dapat berkomunikasi dengan komputer itu seperti itu. Ya tentunya komputer hanya akan merupakan barang mati tanpa adanya bahasa pemrograman untuk menggambarkan apa yang kita kerjakan seperti itu. Sangat ini ya, sangat apa? Yang sangat dibutuhkan itu seperti itu. Sama kalau misalkan teman-teman sekalian ngerjakan TA seperti itu. Anggaplah jurusan informatika. Bukan anggapan mata kuliah yang teman-teman ambil jurusan apa ya, yang dibutuhkan itu adalah keahliannya. Kalian kalau informatika ya bahasa pemrograman seperti itu. Nah, mengapa bahasa pemrograman? Yang pertama ya, ini adalah siklus sederhana. Yang pertama yaitu eksekusi secara sekuensial ya, berurutan ya. Di memori itu kan ada instruksi 1, 2, 3, 4. Ini kalau teman-teman belajar struktur data, ini adalah array ya, array dimensi 1 lah istilahnya. Kan komponennya seperti ini, terus eksekusi komputer. Terus pengertian pemrograman ya, pada dasarnya komputer adalah sebuah mesin digital. Artinya kita melihat dari komponen itu adalah mesin digital. Mengenal kondisi arus seperti itu. Nah, di komputer itu hanya mengenalin 1 dan 0. Artinya dia itu hanya mengenali biner seperti itu. Nah, pengertian pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah
ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Seperti itu. Artinya bahasa yang dimengerti komputer itu adalah bilangan 1 dan 0, itu seperti itu. Itu adalah bilangan biner. Gitu. Misalkan teman-teman bikin instruksi makan atau minum atau pergi, P itu adalah bilangan biner. Yang bilangan biner ketika di generate itu akan menghasilkan 00 berapa seperti itu. 001 atau 110 sekian seperti itu. Yang dimana setiap kata ataupun setiap variabel ataupun setiap kosakata yang diketik itu dimengerti oleh komputer dengan bilangan biner tadi. Itu seperti itu. Nah, konsep pemrograman ya, yang pertama yaitu originality atau originating seperti itu. Nah, adanya input, proses, output, distribusi, terus storage ya. Artinya ini kan penyimpanan, ini adalah listing seperti itu. Nah, kalau konsep dasarnya yaitu adalah input, proses, output, kan seperti itu. Input, proses, output, dan dikembangkan menjadi seperti ini. Nah, terus penjelasan konsep pemrograman yang pertama, originating ya, berhubungan dengan pengumpulan data. Biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Terus ada input, ada proses. Merupakan proses masukkan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input, keyboard. Kalau kemarin kan kita udah belajar ya, komponen-komponennya input, alat-alatnya input itu apa, alat-alatnya proses itu apa, kan seperti itu. Ini adalah listing ketika ketika menggunakan pemrograman atau kita mengenal pemrograman komputer. Terus ada output, distribusi, storage. Seperti itu. Nah, setiap komponen pemrograman atau arus atau generalisasi atau masa pemrograman, generasi bahasa pemrograman itu mempunyai generasi ya teman-teman. Artinya dia itu generasi pertama itu apa aja. Bahasa mesin kalau di generasi pertama, waktu pertama kali itu bahasa mesin. Yang kedua yaitu assembly ya, bahasa rakitan. Ini assembly ini bisa dikatakan bahasa motherboard ya, gitu. Bahasa pemrograman mainboard assembly seperti itu. Terus yang generasi ketiga yaitu ada procedural programming. Bisa dikatakan OOP ya, Object Oriented Programming seperti itu. Terus generasi keempat ada 4GL, Fourth Generation Language, itu seperti itu. Terus ada generasi kelima, 5GL, Fifth Generation Language, itu seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memulai pemrograman, teman-teman harus survive dulu. Misalkan saya senang Python seperti itu, generasi keberapakah Python itu dimulai seperti itu. Nah, terus funding father-nya untuk Python itu siapa seperti itu, di barat misalkan di luar negeri siapa, terus di Indonesia itu siapa. Dan paling tidak teman-teman harus mengikutin discussion grupnya dan lain semacamnya, itu seperti itu. Terus generasi pertama yaitu mesin language ya ini awalnya mesin language itu dia itu hanya mengenal bilangan 01 biner ya, bahasa biner yang dikenal. Terus contoh mesin language atau bahasa mesin bilangan biner, dia kodenya ya 0001 seperti itu, 111 110 terus 11 seperti itu. Nah, ini adalah bilangan biner seperti itu teman-teman. Ini adalah bilangan biner yang dikenalin oleh komputer seperti itu.
Terus generasi kedua assembly bahasa language atau bahasa rakitan, dia tetap mengenalin 01. Dan ini relatif lebih mudah ya. Dari apa? Dari keyword ya yang lebih kompleks seperti itu. Atau bisa dikatakan ini adalah assembly, bahasa pemrograman, nama produk yang di generasi itu, di generasi yang kedua ini, seperti itu. Terus contohnya assembly ya, bahasa rakitan itu ada seperti mov, sub, CMP, JMP, JL, loop dan lain semacamnya. Assembly language itu bisa dikategorikan seperti misalkan total bloknya berapa, misalkan ABC wordnya berapa, seperti itu. Itu seperti itu teman-teman. Terus generasi ketiga yaitu procedural programming. Nah, procedural programming ini udah pada misalkan punya karakter khusus seperti itu, tambah, kali dan lain semacamnya. Prosedural. Jadi kalau prosedural setiap bahasa pemrograman itu beda-beda. Kalau misalkan di Pascal, di C, di Python itu tandanya tanda plus plus dan lain semacamnya. Bisa dikatakan case sensitif lah istilahnya seperti itu teman-teman. Kemudian pada generasi procedural programming ini juga mengembangkan otomatisasi pengkodean ya, agar program fokus pada fungsi utama program yang dikembangkan dari simbol dan lain semacamnya. Kalau contoh dari procedural programming ya teman-teman sekalian ya misalkan variabelnya ij dapat dia itu ij dapat menampung apa, kardinal ya, kardinal dan lain semacamnya. Templo, kardinal dan lain semacamnya. Begin for i 0 to 255 to do seperti itu. Jadi dia itu udah prosedural. Ada perulangan, if else then dan lain semacamnya. Itu seperti itu. Nah, untuk generasi keempat atau GL Force, bahasa pemrograman SQL ya, sebenarnya merupakan bahasa SQL, struktur query dan lain semacamnya. Ada di situ yang namanya MySQL, ada Oracle Database, SQL Server, Postgre dan lain semacamnya. Kalau SQL itu digunakan bahasa sekunder, library build terpisah, itu seperti itu. Contohnya ya teman-teman ya, use, TMP, DP seperti itu, create in integer seperti itu, numbernya value-nya berapa, seperti itu. Kalau generasi kelima dia fifth generation, jadi bahasa pemrograman generasi kelima ini merupakan kelompok bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, sekarang generasi kelima, kecerdasan buatan, disiplin dalam ilmu komputer yang mempelajari cara meniru kecerdasan manusia seperti itu. Misalkan bahasa otomata seperti itu. Misalkan AI, citra pola dan lain semacamnya, atau deep learning seperti itu. Misalkan deep learning pakai Python, terus di dalamnya dia itu dapat memprediksi, misalkan memprediksi produk atau dan lain semacamnya. Terus dikombinasikan dengan autonomous, misalkan Raspberry dan lain semacamnya alatnya seperti itu. Nah, tingkat bahasa pemrograman di generasi ini, tingkat bahasa pemrogramannya yaitu level language, low level language. Jadi mesin language dengan assembly. Kalau high dia itu struktur language, procedural, object oriented. Jadi dia itu mempunyai komponen seperti ini, teman-teman sekalian. Kalau high level, bahasa mesin atau kode mesin merupakan satu-satunya bahasa yang diperoleh komputer langsung transformasi. Saat ini programan hasil tidak pernah menulis secara langsung. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, perbandingan tingkat bahasa pemrograman ya. Kalau di high level itu Fortran, C, Pascal itu masuk di situ. High level itu masuk di situ. Kalau low level hardware ya, mesin language itu seperti itu. Assembly itu udah masuk di
low level seperti itu. Ini adalah hack pemrograman seperti itu. Ini adalah ya bisa dikatakan sekarang kan udah zamannya 4.0. Jadi sekarang ini udah update seharusnya. Ada C ini udah C sekarang masih dipakai seperti itu. Fortran, Pascal, Python seperti itu dan lain semacamnya. Terus sekarang udah pakai compiler ya teman-teman sekalian, supaya perintah dalam bahasa pemrograman itu singkat, lebih dapat dipahamin dengan jelas seperti itu. Dapat dijalankan oleh mikroprosesor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Teman-teman juga dapat mencari beberapa informasi tambahan ya teman-teman sekalian ya dari materi ini. Mulailah dari dasar dulu kalau menurut saya, sehingga kita itu dapat menyerap sedikit demi sedikit dan mempunyai impact yang lebih bermanfaat. Itu seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Jika ada yang didiskusikan, mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.